Pusaka ini datang kira-kira tahun 95 dulu setelah aku mugar makam panggung. Makam panggung itu terletak di belakang Pendopo Agung Trowulan yang merupakan makam atau mungkin pelabuhan dari raja-raja Majapahit. Sekitar tahun 95-an ya saya dapat dawuh untuk memperbaiki makam ini, dan kemudian sudah saya laksanakan bersama-sama waktu itu Pangdam Pak Imam Utomo. Dan setelah selesai memugar itu terus datang pusaka ini. Kedatangannya tidak seperti pusaka sekarang apa pakai JNT, JNE, tapi datang benar-benar dari tidak ada. Ya mungkin itu yang dibilang orang sekarang multiverse, dunia paralel. Mulainya dari rasa getaran, energi di tangan, terus kemudian ya kita syarati diumi-umi, terus kemudian mewujud sampai bentuknya sekarang seperti ini. Sejak lama sebetulnya juga bertanya-tanya, kadang-kadang ya rodok kecewa gitu, masa saya udah diutus mugar, udah dilakoni, kok dapatnya cuman pisau, atau ya kalau kata-kata zaman dulu namanya wedung, bukannya emas, keris yang bagus gitu kan, bentuknya kan cuman seperti itu. Ya tapi memang aneh, meskipun bentuk seperti ini datang dari tidak ada menjadi ada di tanganku. Jadi ya sudah kurawat aja. Tapi ya itu, begitu melihat bentuk ini kita menjadi menyepelekan. Ya karena bentuk ini sangat familiar sekarang. Di dapur setiap rumah tangga selalu ada bentuk ini. Makanya terus lah kok cuman ditutok gitu. Setelah ya dari 95 sampai sekarang berarti hampir 26 tahun baru menyadari, walah ini adalah karya yang luar biasa dari leluhur kita. Ribuan tahun yang lalu bentuk ini diciptakan dan sekarang menjadi kebutuhan primer di setiap rumah tangga. Dan saya kira bentuk ini adalah bentuk senjata tajam atau atau sanaji yang paling populer di zaman ini, baik di Jawa, di Indonesia, di Nusantara, bahkan sampai di mancanegara. Kalau saya browsing ya, pisau-pisau yang ada ya kemarin itu ada yang upload pusaka dari Mesir kuno, itu cenderung seperti dagger, jadi tajam kiri dan kanan. Kalau wedung itu di kita salah satu sisi yang tajam, terus sisi yang lainnya itu tumpul. Itu saya kira kok bentuk ini bentuk-bentuk paling tua yang kemudian berevolusi menjadi keris. Tapi ya itu yang paling banyak sekarang berevolusi menjadi pisau dapur. Ya memang pisau dapur itu sepele. Katakanlah kalau membunuh orang dengan pisau dapur itu kan berarti
ketidaksengajaan, tetapi kalau menikam orang dengan senjata khusus itu hukumannya lebih berat. Artinya pisau dapur ini lumrah, pisau dapur ini tidak menjadi barang yang elit. Ya meskipun kalau dilihat manfaatnya luar biasa, tanpa pisau dapur ini ya kita makannya gimana, apa mau memasak gimana, kan sulit. Sementara kebutuhan kita yang paling utama itu adalah makan. Dan di kalangan pecinta tosanaji, wedung ini dianggap sebagai pusaka tindih. Aku mengartikan tindih, pusaka tindih ini bukan untuk meredam energi yang kasar, energi yang bengis dari keris-keris yang lain, tapi aku lebih cenderung memandang ya ini tindih karena leluhur kita membuat bentuk ini ribuan tahun yang lalu dan ternyata inovatif banget gitu, bertahan bentuk ini bermanfaat sampai ribuan tahun kemudian. Kok gitu loh, kok dibilang leluhur kita itu tidak beradab. Beradabnya itu setelah ada kedatangan tamu kira-kira baru 2000 tahun yang lalu. Tamu-tamu yang kemudian berikutnya, tamu yang paling akhir itu malah melecehkan, membuat kita sendiri melecehkan leluhur kita sendiri. Padahal leluhur kita itu luar biasa inovasinya. Ya nggak tahu bentuk ini disengaja atau memang ya asal membuat, tapi akhirnya kan sampai dengan sekarang bentuk ini sangat bermanfaat. Dan kita disemoni dengan adanya pisau wedung yang diukir dengan gambar burung. Iya, aku jadi burung itu kan pagi-pagi belum ngopi, belum sarapan, malah sudah bekerja. Dan dia juga nggak tahu kantornya itu di mana. Tapi ya nyatanya burung ini kan bertahan juga sampai sekarang. Artinya dia survive untuk menghadapi kehidupan. Beda dengan kita yang kadang-kadang agak mamang, agak khawatir dengan masa depan kita sendiri ya, karena itu kejarlah akhiratmu, nanti duniamu akan ikut. Itu kan saya kira kan putus asa itu. Wong di dunia aja demikian indahnya, demikian banyaknya yang harus kita lakukan, kok malah mengharapkan akhirat. Dan harapan tentang akhirat lebih baik itu ya dari orang-orang yang putus asa, yang mungkin kekurangan air, kadang tidak ada air atau airnya yang membeku. Tidak seperti di kita yang sepanjang tahun ada air mengalir. Jadi ya kita di sini berpikir tentang kehidupan itu, bagaimana kehidupan kita lebih baik supaya anak cucu kita menjadi survive. Jadi itulah wedung itu bukti peradaban yang sudah tua sekali. Leluhur kita itu canggih. Wong Jawa aja lali Jawani.